Shalom. Kita bertemu lagi di kebaktian KIS, kelompok inti Shalom. Kita semua bersyukur masih ada firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita dengar, untuk kita mengerti. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat semua orang yang mendengar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih apa yang sudah Kau berikan, kami sudah terima dengan berkat yang berlimpah, pemeliharaan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya, berkat-Mu juga mengalir yang tidak pernah hentinya. Kami bersyukur itu semua. Hari ini adalah hari Tuhan karena ada firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan berkati semua yang mendengar, terlebih kami juga yang mengucap, Roh Kudus-Mu saja yang akan berbicara, supaya semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang singkat, biarlah jadi berkat buat semua orang yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Saudara yang kasih, hari ini saya akan bawa firman Tuhan yang sederhana. Bahkan ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tanggal 24 Februari di renungan pagi. Saya tertarik karena ada beberapa poin yang menurut saya penting untuk sekarang ini kita resapi dalam kondisi yang memang betul sekarang masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini sudah mulai landai. Tapi bukan berarti kita lalai, karena permasalahan itu akan terus ada, dan permasalahan itu juga terus akan datang. Kalau saja hari ini ada firman Tuhan, kalau hari ini ada yang bisa kita dengar, itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara yang kasih, hari ini firman Tuhan yang saya sebut tadi di tanggal 24 mengenai menderita di rumah kasih karunia. Satu hal pertanyaan dari Bapak Gembala, apa mungkin di tempat kasih karunia masih ada penderitaan? Tapi kenyataannya memang ada, saudara. Dan kenyataannya itu ada sampai sekarang ini. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan baca di dalam Yohanes 5, ini ada ayat sampai ke 17. Tapi satu perikop ini mungkin nanti Bapak dan Ibu akan baca. Saya akan baca 3 saja, karena 3 poin ini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sekali lagi, "Maukah engkau sembuh?" Yang kedua, ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan." Dan ayat yang ketiga, "Janganlah berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Dan jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini satu perikop tentang ada satu orang lumpuh. Disebutkan dalam Alkitab 38 tahun. Satu masa yang jauh, yang lama, 38 tahun lumpuh dan dia diam di dalam satu kolam, namanya Bethesda. Saudara yang kasih Tuhan, kolam ini artinya adalah yang mempunyai 5 serambi, ini artinya tempat di mana di situ ada kasih karunia. Tapi sesuai dengan yang tadi judulnya, mengapa di dalam kasih karunia masih ada orang sakit bahkan sampai 38 tahun? Alkitab tidak menceritakan apakah dia memang betul-betul 38 tahun sejak lahir ada di kolam itu. Dan Alkitab tidak menceritakan itu. Bisa saja mungkin dia baru 3 tahun 8 bulan ada di situ. Tapi yang Alkitab sebutkan adalah 38 tahun dalam keadaan lumpuh atau disebut sakit. Saudara yang kasih Tuhan,
Kita melihat bahwa di dalam cerita ini ada satu serambi dengan 5 serambi itu di dalam kolam itu. Apabila disebutkan di dalam Alkitab ini disebutkan kalau apabila malaikat datang dan malaikat langsung mengoyakkan atau membuat kolam itu goncang, maka orang sakit yang berada di 5 serambi itu, yang pertama masuk itu akan disembuhkan. Dan Alkitab menyebut bahwa semua penyakit akan disembuhkan. Sekali lagi, semua penyakit. Jadi betapa kita bayangkan di sekitar 5 serambi ini betapa banyaknya mungkin orang, ratusan orang. Berbondong-bondong karena suatu saat, artinya tidak ditentukan kapan air itu digoncangkan oleh malaikat. Tapi suatu saat. Jadi dia mungkin di dalam penantiannya, semua orang yang berkumpul di situ, dalam penantiannya dia menunggu terus. Saudara, seperti kita ketahui, menunggu ini adalah pekerjaan yang sangat menjemukan. Menunggu yang tidak pernah pasti. Nah, itulah hidup kita ini. Saudara, cerita selanjutnya dalam Alkitab itu bahwa orang yang lumpuh ini tidak berdaya karena mungkin saudaranya sudah bosan menolong dia. Saudaranya juga mungkin sudah malas menolong dia. Karena setiap mau nolong, dia angkat tubuhnya keburu orang lain yang sudah kecemplung duluan. Saudara yang kasih Tuhan. 3 hal tadi yang saya sebutkan adalah suatu saat Tuhan Yesus menawarkan, karena Tuhan Yesus tahu orang ini sudah 38 tahun menderita. Dan Tuhan Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, orang lumpuh ini mau sembuh, tapi karena dia tidak kenal Tuhan Yesus, jadi dia berpikir aku mau sembuh kalau disembuhkan oleh goncangan kolam itu. Saudara, ada satu kebiasaan di dalam 38 tahun ini tidak mengerti apa yang bisa dikerjakan selama 38 tahun. Duduk, diam di situ dengan tilam yang lusuh gitu ya. Saya pernah baca di dalam satu artikel ada seekor gajah yang besar sekali. Dia hanya sekedar diikat kakinya itu dengan tali yang sederhana, lalu tali itu diikatkan lagi ke pohon. Dan gajah ini tidak kemana-mana. Konon si lelaki penunggu itu ditanya, kenapa Pak? Gajah yang besar ini cukup diikat dengan tali yang sederhana dan kecil dan tidak kabur. Ternyata si pemuda itu berkata bahwa sejak kecil gajah ini memang dibiasakan diikat. Jadi sampai besar pun ketika dia menemukan ikatan itu, dia tahu bahwa kalau diikat tidak boleh pergi. Saudara, hidup kita terikat sebetulnya. Hidup si lumpuh ini terikat selama 38 tahun ini terikat. Karena dia terbiasa duduk di sekitar kolam itu. Hanya masalah yang dia hadapi adalah dia tidak seperti yang sakit orang lain yang mungkin cuma buta langsung lari dia kecemplung sembuh. Atau sakit lainnya dia lari tapi dia tidak bisa lari karena problemnya adalah kaki, Saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Orang buta ini didatangin Tuhan Yesus. Dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu, Yesus sudah melihat lama mungkin melihat orang itu yang selama digoncangkan beberapa kali, mungkin orang ini tidak bisa mengambil bagian. Maka Yesus menawarkan kepadanya, maukah engkau sembuh? Tapi di ayat 7 berikutnya dikatakan bahwa orang ini tidak mengerti dan tidak tahu siapa yang menawarkan itu. Karena dia konsentrasi kepada goncangan daripada kolam itu. Saudara, hidup kita kadang-kadang seperti itu. Kita tidak mau fokus kepada siapa yang mau menyelamatkan, siapa yang mau memberi jalan keluar. Karena kita sering kali terbelenggu oleh masalah-masalah yang tidak pasti. Kepercayaan kita kadang-kadang jadi beralih, lebih percaya kepada hal-hal di luar Yesus, di luar tahayul. Dia lebih percaya kepada hal-hal yang menurut pembicaraan di sekitar masyarakat.
orang lumpuh ini ditawarkan oleh seorang juru selamat. Maukah engkau? Tapi karena tidak ada relationship dengan Tuhan sebelumnya, dia tidak tahu bahwa yang menawarkannya itu adalah Tuhan Yesus. Maka orang lumpuh itu menjawab, bukannya dia berkata bahwa mau. Ketika Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Harusnya dia jawab langsung spontan, mau. Tapi malah dia menjawab, Tuhan, tidak kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan tawarkan yang lain, dia jawab yang lain, saudara. Saudara yang kasih, itu kadang-kadang terjadi di dalam diri kita. Ketika Yesus datang untuk kita, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita masih terbelenggu dengan masalah-masalah yang ada. Yesus tahu masalah-masalah kita, saudara. Terutama sekarang ini. Mungkin yang baru lulus belum dapat pekerjaan, yang sudah dapat pekerjaan karirnya nggak bagus. Mungkin juga yang dagang jadi rugi, mungkin juga yang berusaha ditipu orang atau mungkin dijahatin orang. Banyak sekali masalah dalam saat-saat ini. Kita percaya, Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Sembuh dari segala penyakit, termasuk apa yang saya sebutkan tadi. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada 3 hal. Bangun, lalu angkat tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh itu sekali lagi tidak kenal siapa yang menawarkan maukah engkau sembuh, dan terakhir bahkan menawarkan bangun. Bahkan menghardik, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini masih bingung. Tadi menawarkan maukah engkau sembuh, sekarang perintah langsung. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, kalau kita lihat perhatikan ayat yang ke-8. Kita diperintahkan bangun. Artinya Tuhan tidak melihat, Tuhan mempunyai otoritas di dalam menyembuhkan seseorang. Tuhan tidak pilih orang itu adalah orang yang beriman, yang tahu, yang suka baca firman atau tidak. Tapi Tuhan tahu karena dia punya otoritas. Tuhan punya kemampuan dan punya otoritas untuk menyembuhkan. Maka dari itu Tuhan langsung mengambil kesimpulan, orang ini tidak berdaya apa-apa, maka engkau bangunlah. Kebetulan di dalam cerita Alkitab ini, orang ini nurut, saudara. Dan ketika disuruh bangun, dia bangun. Lalu dia angkat tilam dan berjalan. Soal angkat tilam ada satu cerita lagi nanti di akhir. Karena ini menyangkut paut dengan orang Yahudi. Tapi ketika dia disuruh bangun, dia bangun. Saya kira dia mungkin sudah mulai mengambil langkah iman. Dia mulai dengar-dengaran. Dia mulai tidak pusing lagi. Daripada saya masih menunggu 38 bahkan nanti lebih, dia nurut saja. Saudara, kalau saja di dalam kehidupan kita mengalami hal itu dan Tuhan datang, maukah engkau sembuh? Bahkan Tuhan langsung ambil alih semua masalah hidup kita ini. Bangun, angkat semua masalah itu. Karena tilam ini menjadi masalah di dalam 38 tahun. Dia tidurin, dia dudukin, dia tilam itu lusuh. Hidup kita kadang-kadang menjadi lusuh. Tapi Tuhan bilang, bangun, angkat tilam itu, kalau perlu buang, bakar alam itu, dan berjalanlah. Saudara kasih Tuhan, suruh berjalan. Dengan iman, orang itu berjalan dan bisa. Apakah setelah berjalan, suruh bangun dan suruh angkat tilam dan berjalan, dia kecemplung lagi? Tidak, saudara. Karena dia sudah tujuannya memang pengen sembuh. Kita bisa bayangkan pada saat itu di 5 Serambi itu mungkin orang bingung. Siapa ini orang itu? Alkitab menceritakan orang lumpuh itu dia pergi saja. Karena di dalam kerumunan yang banyak Tuhan Yesus juga menghilang. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dan mereka tahu
bahwa semua orang di situ, bahwa si lumpuh itu sembuh. Mungkin di dalam pembicaraan di situ, siapa orang itu, siapa orang itu, siapa orang ini. Ini hari Sabat, kenapa, dan kenapa. Tapi Yesus hilang di dalam kerumunan banyak, orang ini juga hilang. Saudara, ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa suatu saat orang ini ketemu Tuhan Yesus di Bait Allah. Lagi kerumunan orang. Dan orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus cuma mengatakan bahwa kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh." Si lumpuh ini bingung. Kok ada yang ngomong ini telah sembuh? Tapi karena ada di Bait Allah, orang udah tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Yesus tahu, jangan berbuat lagi supaya nanti tidak terjadi lagi dalam diri kita yang lebih buruk. Jadi 3 hal itu. Kita kadang-kadang di dalam hidup ini ditawarkan. Dalam segala kesulitan ditawarkan, maukah engkau sembuh? Tapi Yesus luar biasa, cinta kasihnya luar biasa dengan otoritasnya. Dia langsung mengatakan bahwa bangunlah, angkat segala masalah-masalahmu dan ikut aku. Dan ketika ketemu, Tuhan Yesus bilang kepada orang itu, termasuk bilang kepada kita, kalau engkau sudah dicabut segala masalah, kesulitan ekonomi, kesulitan jodoh, kesulitan pekerjaan, kesulitan dagang, ikut aku, berjalanlah ikut aku. Saudara, ada firman mengatakan dahulukan dulu apa yang Tuhan mau, maka semuanya akan dilengkapi. Saudara yang kasih Tuhan, satu cerita, satu perikop ini sangat sederhana dan banyak didengar. Tuhan memberikan anugerah kesembuhan itu berupa anugerah kesembuhan yang umum, melalui dokter bisa. Tapi kadang-kadang kita meremehkan dokter-dokter. Kadang-kadang kita bahkan nyinyir. Anugerah yang umum itu diberikan kepada kita. Hanya kita harus berdoa bahwa apa yang dilakukan oleh dokter itu adalah datang dari Tuhan. Dan obat-obat yang kita terima datang dari Tuhan. Dan apa yang masuk dalam tubuh itu adalah kuasa Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, jangan berbuat lagi. Artinya kalau Tuhan sudah sembuhkan dan Tuhan sudah selesaikan hidup kita yang sesat, hidup kita yang terpuruk, jangan berbuat lagi. Karena engkau akan bisa lebih parah dari yang pertama. Saudara kasih Tuhan, itulah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi percayalah, hari ini kita sudah banyak belajar bahwa kalau kita ikut Yesus, karena si lumpuh ini setelah dia ketemu Yesus di Bait Allah, dia menceritakan ke banyak orang, bersaksi bahwa yang menyembuhkan adalah juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Tapi permasalahan tidak di situ. Ayat yang ke-17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun akan bekerja. Karena apa? Orang Yahudi di tempat itu dia mencemooh karena dilakukan pada hari Sabat. Sebab orang Yahudi itu lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Hanya huruf besar. Tapi Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun akan bekerja. Jadi kalau Bapa bekerja untuk kita semua orang percaya, sampai sekarang pun anaknya Yesus Kristus akan bekerja. Sampai sekarang untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, camkan bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, baik secara anugerah secara umum, kesembuhan secara umum, maupun apapun, itu adalah anugerah yang sampai saat ini bisa kita nikmati. Mazmur 37 ayat 5, segala serahkan kepada Yesus dan mempercayainya. Jadi setelah diserahkan, mempercayainya, baru Tuhan akan bertindak. Kesimpulannya, bagaimana Tuhan mau bertindak? Kita serahkan dan mempercayai tindakan Tuhan Yesus. Maka semuanya akan Tuhan lengkapi.
Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, mudah-mudahan membuat kita lebih kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Enggak gampang, saudara. Masih banyak tantangan, masih hidup kita masih panjang ke depan. Ayo layani Tuhan. Yuk kita sama-sama, yang muda, yang setengah baya, yang tua, kita masih tetap harus survive melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Hari ini ada 3-4 langkah yang sangat sederhana. Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Maukah engkau aku selesaikan? Yang langkah berikutnya, ayo bangun, cepat bangun, karena aku sudah selesaikan. Angkat masalahmu dan ikut aku. Dan Tuhan berikan kepada kita satu tantangan. Jangan berbuat lagi, karena aku sudah selesaikan. Dan jangan khawatir, sampai kapanpun Tuhan akan beserta dengan kita. Karena Bapa sampai saat ini masih bekerja untuk kita. Dan Yesus juga sudah menjawab, aku pun akan bekerja terus untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Masih ada firman Tuhan. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kami bersyukur semua karena masih mempunyai Tuhan Yesus yang sempurna, yang penuh kuasa. Karena engkaulah segala-galanya bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus, penolong dalam hidup kami. Firman Tuhan sudah mengajar, bahkan menegur. Seringkali kami sombong. Seringkali kami ingin menguatkan diri kami dan menonjolkan. Terlebih kami juga sering terbiasa dengan keadaan, bahkan sampai 38 tahun kami selalu membuat kepercayaan kami salah karena percaya kepada kolam yang digoncangkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang di dalam kehidupan kami dan Tuhan menawarkan 3 langkah untuk kami mendapatkan anugerah kemuliaan di dalam hidup ini. Kami sembuh dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.